الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, dan kesyukuran tersebut kita rasakan di dalam hati dan jantung kita, bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki adalah berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk mudahnya datang kita ke tempat ini, di tempat yang mulia ini, di majelis yang agung ini, adalah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kemudahan hidup, di setiap kemudahan belajar kita dapatkan. Maka di antara bentuk rasa syukur tersebut adalah menambah ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana biasanya di pagi hari ini kita belajar tahsin tilawatil Quran. Untuk tepat dan sempurnanya bahasanya adalah tahsin tilawatil Quran, bukan tahsin Al-Quran. Tilawah artinya membaca, memperbaiki bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu, karena ini adalah ibadah yang besar, ibadah besar di sisi Allah, dan Nabi sendiri mengkhabarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Baik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Maka dari itu, bisa jadi amalan yang besar ini, ibadah yang besar ini bernilai kecil di sisi Allah. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Mubarak, betapa banyak amalan kecil yang nilainya besar di sisi Allah, dan betapa banyak amalan besar kecil nilainya di sisi Allah. Tentu amalan ibadah yang cukup besar ini, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, yang merupakan ibadah yang besar, keutamaan yang cukup banyak sekali yang Allah sebutkan, yang Nabi SAW kabarkan. Maka jangan jadikan dia kecil, semestinya jadikan dia semakin besar. Bagaimana caranya? Ikhlas. Dan keikhlasan mesti dikawal ketat. Di awal, di tengah, dan di akhir. Mesti betul-betul kita jaga super ketat keikhlasan kita. Hanya lillahi ta'ala. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan? Apa tujuannya? Apakah untuk mencari sesuatu atau hanya sekedar berpandai-pandai saja? Maka innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini penting. Kemudian yang kedua, harus yakin seyakin-yakinnya. Bahkan Allah yang memberikan keyakinan tersebut kepada kita. Dalam surah Al-Qamar Allah berulang berkali-kali, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah yang menciptakan kita, dan Allah faham dan tahu tentang keadaan hambanya. Allah katakan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dibaca dan mudah untuk dihafal, mudah untuk difahami. Untuk meyakini hambanya, Allah ulang berkali-kali, tidak cukup hanya sekali. Kita lihat surah Al-Qamar nanti, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran tersebut, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafal. Maka tergantung kita lagi. Seseorang sesuai dengan prasangkaan. Kalau dia katakan susah, jadilah dia susah. Susah untuk dihafal, susah untuk dibaca, susah untuk dipahami. Maka mesti yakin kita. Ini beberapa qadimah yang penting agar kita ingat-ingat di dalam belajar membaca Al-Quran.
Dan sungguh kemudahan yang kita dapatkan, ya, mudah di dunia maupun mudah di akhirat, itu berbanding lurus dengan kemudahan kita terhadap Al-Quran. Kemudahan bagaimana kita memperhatikan Al-Quran. Seseorang semakin banyak habis waktunya dengan Al-Quran, belajar, mempelajari Al-Quran, lihat tafsirannya, terjemahannya, maksudnya, menghafalnya, maka kemudahan yang dia dapatkan berbanding lurus dengan perhatiannya terhadap Al-Quran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Muslim, bahwa sesungguhnya seseorang hamba atau kaum akan diangkat derajatnya, ya, di dunia dan di akhirat, di dunia maupun di akhirat, ketika dia memperhatikan Al-Quran, dan merendahkan yang lain ketika dia sudah mencampakkan Al-Quran, ya, meletakkan Al-Quran di belakangnya. Maka hendaknya jadikan Al-Quran senantiasa sebagai imam kita. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, serta seluruh peserta yang ikut menyaksikan dan menghadiri belajar di pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, dan ini mungkin kita ulang sesaat sebelum masuk ke surat berikutnya. Ya, kita buka kembali surat Al-Fatihah. Kembali surah Al-Fatihah sesaat saja sebelum masuk, sekedar murajaah buat kita. Ya. Ikuti setelah dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Kita ambil satu orang kanan, satu orang di kiri. Silakan. Dari ta'awudz. Tekan sedikit di iyanya itu, tekan sedikit di iyanya. Iyyaka terus
Jelas hanya yang ha ih, yang itu di ih. Baik, barakallah. Yang ujungnya ya, ujungnya mesti sama kan ya. Ujung akhirnya itu jim, him, alamin, rahim ya. Malik yaumiddin, belakangnya harus persis sama, diusahakan sama ya. Sama dalam artian betul-betul 100% diusahakan seperti itu ya. Sehingga tidak terdengar panjang yang beda ya. Telinga yang biasa mendengar dia akan mengetahui ini panjangnya 4 harokat, ini 3,5, ini 4,5 ya. Dia biasa mendengar, tahu dia ini agak lebih, ini agak kurang ya. Tetap diusahakan, berusaha ya. Ini sekedar untuk menyempurnakan bacaan. Kemudian ha tadi, huruf ha, ihdina, dan yang lainnya ha berbaris bawah. Ha kalau berbaris bawah dia sering lemah dia ya. Seperti alaihim, an'amta mestinya an'amta alaihim, him. Nah, jelas him. Nah, kalau dia berbaris bawah, apalagi kalau bacaan kita cepat ya. Kalau bacaan lambat salah, maka dipastikan cepat dia salah. Kalau dia lambat salah ya, cepat pasti dia salah. Kalau dia lambat benar, cepat belum tentu benar ya. Ya, berarti lambat, sedang, cepat mesti benar ya. Alaihim, him, jangan menjadi alaihim, jadi lemah dia. Alaihim, him, nah, jadi him dia mestinya him ya. Itu beberapa poin ya. Dari kiri silakan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahim Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik. Ya. Kita yang memiliki suara yang bagus setelah bacaannya baik ya, cukup baik bacaannya, maka tidak masalah bacaan itu dipoles dengan suara yang indah. Dan ini memang ada sunnahnya ya. Tapi tidak memaksakan diri. Kalau bacaannya belum selesai, belum sempurna, jangan coba-coba untuk membaca dengan irama-irama, nanti kacau nanti kan. Ya. Baca dengan bagus, ada sunnahnya zainul Quran bi aswatikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasi Al-Qur'an itu dengan suara-suara indah kalian. Ya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain sebutkan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Ya. Setelah tajwidnya sempurna, bagus ya. Jangan terbalik ya. Ini yang pertama, yang indahnya pertama, tajwidnya nomor belakang. Ya, karena warattil Qur'ana tartila itu bacalah Al-Qur'an secara tartil, itu maksudnya secara tajwid. Ya, di antara maksudnya. Nah, yang tadi ihdina satu, ihdina terus diupayakan jangan ada campur dengan ha. Ketika dia keluar ih itu murni ha, ihdina, jangan ujungnya terbuka sedikit ha, nah itu ha itu. Kemudian shad terus dilatih ya. Biasanya memang huruf-huruf tebal itu, huruf-huruf tebal ini untuk beberapa orang agak susah ya, karena memang dia butuh
perhatian, butuh perhatian khusus dia. Diperhatikan, terus diupayakan. Karena shadnya masih mengarah ke sin. Sira, ya kan? Lebih tebal lagi, si, ya. Sirata, si, ya, si. Ya. Dan bisa jadi satu orang bisa jadi dia satu huruf itu bisa jadi dia lemah pada baris bawah atau dia lemah pada waktu sukun atau mati. Baris atas mungkin dia bisa so, baris depan su, baris bawah si katanya. Nah, kan banyak kurang itu. Seharusnya so, su, si, so, tu, si, do, du, di. Ya, dijaga ketebalannya. Kalau yang lain tak masalah, mungkin gampang. Sasisu, dadidu. Ya, gampang aja kan. Kakiku, mamimu. Nah, gampang. Kalau huruf ini mesti dijaga dia. Itu ya di surah Al-Fatihah. Sekarang kita mulai dari surat An-Nas. Jadi juz 30. Sebenarnya di juz 30 ini kalau kita baca berulang-ulang, kemudian kita hafal seluruhnya, kemudian dengan bacaan yang bagus, ini sudah lebih dari cukup. Bukan cukup, tapi lebih dari cukup. Karena kumpulan-kumpulan tajwid itu ada di juz 30 ini. Ya, kumpulan-kumpulan tajwid di Al-Fatihah dan di juz 30 itu di sana banyaknya. Sehingga kalau orang bisa membaca ayat-ayat surat-surat di juz 30 ini, insya Allah di surat yang lain dia akan mudah. Ya. Maka dari itu terus belajar, kuasai bacaan yang ada di juz 30 ini ya, dan hafalkan. Ya, senantiasa berupaya untuk menghafalkan. Setiap hafalan kita bertambah, maka naik derajat kita. Pun Allah akan perintahkan naik tingkat kita dalam surga. Dan orang tersebut disebut yang sahibul Quran. Tambah hafalannya naik, tambah hafalannya naik, tambah hafalannya naik. Sesuai dengan hafalannya terakhir ketika dia wafat. Jadi cita-cita, jangan niatlah sebelum ana wafat, sebelum saya wafat, saya mesti hafal Al-Quran. Bercita-cita. Ya. Sebelum wafat, saya mesti hafal Al-Quran. Dicita-citakan itu. Jangan lemah, ya. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz, kata Nabi. Berusaha terus, keras, wala ta'jiz, kata Nabi, wala ta'jiz. Jangan lemah, jangan putus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus dari rahmat Allah. Terus berupaya, terus ya, jaga hafalan. Ya. Tentu bagi kita yang memiliki kesibukan tinggi, bagi kita yang sudah cukup berumur, ini semakin berat ya. Harus menyisihkan waktu di sela-sela kesibukan. Harus berusaha keras karena memang sudah lemah semuanya, pikiran sudah lemah, fisik sudah lemah, tapi disitulah jihadnya. Jihadnya itu di sana. Ya, bagaimana jihadnya Anas bin Nadhr. Ya, yang pernah Anda ceritakan, umur 70 tahun tapi jihadnya luar biasa. Dan jihad kita di ilmu ini, ya. Surat An-Nas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dahulu satu persatu di ayat ini. Bacaan pertama adalah Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan qul, ya. Qul, ketebalan qaf tetap dijaga dan jangan berangin. Ya. Jangan berangin. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Sehingga ketika dia dibaca qul memang betul-betul keluar huruf qaf. Qul, bukan huruf kaf. Kul, nah, ini huruf kaf yang keluarnya. Salah. Ya. Tebalnya dijaga. Kenapa huruf kaf itu sama huruf qaf sering dia terkadang huruf qaf itu untuk mengalah. Untuk kasus ya. Kan kasus juga enggak tepat juga disebut dengan kasus ya. Huruf kaf kalau bertemu dengan huruf qaf atau berdekatan, sering huruf qaf ini kalah. Sering. Sementara untuk huruf-huruf tebal yang lain, seperti kha, sa, dha, ta, dha,
dia sering mengalahkan. Karena dia kuat. Sementara huruf qaf yang kuat ini, kasus untuk huruf qaf ini, yang satu ini, sering dia kalah dengan huruf kaf. Karena qaf keluarnya pangkal lidah kita mengenai langit-langit kita paling belakang yang lunaknya. Ini sebagai gambaran yang mudah untuk kita pahami. Ini yang lunak saja. Sementara kaf, yang kaf keluar dia yang lunak dan yang keras. Kaf yang lunak dan yang keras. Dapat dia lunak sedikit, dapat dia keras sedikit. Yang kaf, qaf murni lunak saja. Sehingga kalau dia keluar betul-betul diusahakan murni qaf, qa, qi, u. Tidak bercampur dengan kaf. Qa, ki, dah. Itu kaf itu. Ku, u, qa, qi. Ini untuk huruf aja ya. Kalau huruf aja dipecah-pecah nanti enggak sampai anas ke ujung-ujung. Baik, qul. Ya, qul. Nah, lam tidak tebal. Ingat ya, huruf tebal itu hanya 7 plus ra, ya. Kha, sa, dha, ta, dha, qa, gha. Tambah ra. Kenapa ra tidak termasuk huruf tebal? Karena ra itu hanya pada keadaan tertentu saja tebal. Baris atas, baris depan, bawah enggak. Baris bawah ra enggak tebal. Nah, lam hati-hati jangan ditebalkan. Bagaimana caranya? Dibaca seperti ini. Qul. Bukan qul. Perhatikan mulut ya. Qul. Ini salah. Qul. Salah. Qul. Yang benar qul. Dan kalau kita maju satu langkah, qaf ibaratnya maju satu langkah karena baris depan. Maka mundur pun satu langkah. Jangan maju satu langkah, mundurnya 1,5, apalagi 2. Maksudnya apa? Kita maju. Kemudian mundur pun satu langkah. Qul. Jangan begini. Qul. Ini. Itu yang disebut dengan mundur 1,5 langkah itu. Qul. Gini. Itu yang salah. Balikkan ke asal lamnya. La, lilu, al. Ini asalnya. Bukan al. Bukan al. Tapi al. Berarti qul. Baik. Itu untuk lam. Kemudian a'udzu. Bedakan alif dengan ain. Karena makhrajnya beda. Ya, alif di bawah, ain di tengah. Ya, alif di bawah, ain di tengah. A'u. Rasakan di sini. Tengah dia, wasatul halqi. Tengah tenggorokan. A'udzu. Qul a'udzu. 2, 3. A'udzu. Baik ya. Kalau bisa 2 kali itu lebih bagus. Kalau bisa 2 kali. Ya. Kalau tidak bisa cukup sekali saja, sekali maju aja. Maksudnya a'udzu itu sekali maju saja. A'udzu. Kalau nggak bisa 2 kali. Kalau bisa lebih bagus. A'udzu. Kalau bisa ya. Tapi kalau tidak cukup a'udzu. Ya. Kenapa mesti seperti itu? Ya. Ini yang didapatkan dari guru ana ya, Imam Murtadha, dan Imam Murtadha pun didapatkan dari gurunya seperti itu ya, Syekh Abdul Rafi' Ridwan Asy-Syarqawi ya, yang alhamdulillah masih hidup sekarang, yang beberapa imam Masjid Nabawi nyetor bacaan ke dia ya, Syekh Abdul Rafi' Ridwan Asy-Syarqawi ya, salah seorang pembesar atau yang memiliki bacaan dan sudah berumur tua sekarang ini seperti itu. Karena seperti itu yang beliau contohkan, maka kita ikut apa yang dicontohkan ya. Tapi kalau tidak bisa, berusaha saja dahulu. Bi rabbin nas. Lanjut, bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Baik.
Nun itu dengung, gunnah ya. Nun bertasydid, dengung, lamanya 2,5 sampai 3 harokat. Ingat, setiap dengung itu takarannya lebih lama daripada panjang 2 harokat. Kalau a'udhu, kan 2 itu. Qul a'udhu. Nah, sudah masuk kita ke zal. A'udhu. Sementara dengung itu lebih lama dia. Birabbin, enggak cukup binas, enggak cukup sekedar nempel saja, agak dilamakan sedikit. Birabbin nas bisa 2, 4, 6 ya. Ya, biar seragam dia kita buat 4 saja. Nas 4 sampai nas terakhir. Nas pertama sampai nas 6 semuanya kita buat 4. Ya, usahakan betul-betul 4. Ini kalau sudah biasa terus terlatih, segala sesuatu kan butuh latihan. Termasuk sekarang kita belajar tajwid, belajar tahsin ini, dia adalah sebuah skill. Apa yang kita skill kita, lisan kita, ya, makharijul huruf kita latih. Bagaimana kita berolahraga, berupaya terus untuk latihan sampai bisa sebisa-bisanya. Lalu bagaimana dengan urusan baca Quran kita? Pernahkah kita betul-betul latihan sampai bisa? Ya, urusan dunia kita betul-betul pandai. Bagaimana anak bisa ini olahraga ini, latihan ini ya, mahir. Kalau bisa mahir. Ya, kenapa tidak baca Al-Quran mahir? Padahal mahir dengan membaca Al-Quran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ah safarah kiramin bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang taat lagi mulia. Ya. Orang yang susah membaca Al-Quran, lahu ajran, maka pahalanya 2. Ya. Pahala susah dan pahala tetap mau belajar membaca Al-Quran. Nas normal, karena na itu fathah baris atas. Ingat dahulu kunci awal baris atas normal buka a. Sekarang kita sampai di na. Normal ya, na. Tidak terlalu buka, na, tidak kecil. Karena bisa jadi nanti orang bacanya begini. Bi rabbin nas, bisa jadi, atau terlalu nas, tapi jarang seperti itu. Kebanyakan paling bin nas, misalnya normal bin nas ya. Baik, kita baca di ayat 1 ini pelan. Qul a'udzu bi rabbin nas. 2, 3. Baik. Kita silakan Pak, coba baca. Baik. Itu tarikannya kuat tadi itu, Pak. Nah, kayaknya. Memang baca Al-Quran ini membuat wajah kita tetap ganteng, tetap bagus ya. Jangan nanti jadi komat kami nanti. Iya, jadi jelek nanti orang lihatnya kan. Mengalah, komat kami ya. Jadi jelek ya kan. Kita sudah ganteng. Nanti tambah nggak bagus nanti kan, biasa saja. Qul ada isyaratnya sudah ada. Ya. Maka oleh sebab itu ya, kalau bisa memang diusahakan bahwa baca kecil sedikit kan, lihat nggak masalah ya, nggak masalah, lihat kan. Yang itu yang tadi ya, kulnya itu agak biasa sedikit aja, kul, coba kul, cukup itu. Nah, kul. Lanjut, silakan baca. Ya, langsung ke ayatnya. Baik ya. A'udzu pun demikian ya, tarik apanya? Sedikit aja. A'udzu. Kalau mau narik juga ya, jangan terlalu kuat ke belakang. A'udzu. Dia tidak begitu sekali. A'udzu. Ada syarat juga cukup. A'udzu. Nah, sudah cukup itu. Ya.
Berikutnya, Bu Abdillah. Rasakan lagi ainnya. Belum. Baik, itu dia. Ya, itu ya yang jelasnya ainnya itu. Berikutnya di ayat 2. Ya. Maliki ya. Kakiku malikin nas, insyaallah mudah ini. Kita baca dulu. Malikin nas. 2, 3. Malikin nas. Baik, nas. Setiap nas itu mesti sama ya, lamanya sama, lama dengungnya ya. Kan semuanya nun, ada nun tasydid itu, nun dengung itu. Sama semua. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Termasuk yang panjangnya ya. Dan jangan coba-coba memanjangkan ayat terakhir. Langsung aja sebelum lupa nanti ayat terakhir. Karena mungkin enak membaca, mentang-mentang ayat terakhir sengaja dipanjangkan. Ya. Minal jin, yang lainnya panjangnya biasa, tapi di akhir wan nas. Ini enggak boleh seperti itu. Walaupun ya, mungkin ketika sholat ya tetap sama, walaupun ya terkadang kan sebagian imam tuh di ayat terakhir itu sengaja dipanjangkan. Padahal nggak boleh itu. Mengurangi kesempurnaan bacaan. Ya. Tapi nggak batal sholatnya. Nggak ada hubungannya batal dengan sholat, insya Allah tidak. Baik, malikin nas. Lanjut. Oke, siapa? Mana Akil tadi? Silakan. Tentu takaran panjang satu orang dengan orang lain sama ya, kalau 4 ya. Maksudnya takaran 4. Maksudnya begini. Ana panjang 4-nya segini. Kalau ana panjang 4-nya segini. Enggak. Sama ya, 4 segini ya segini. Kayak gitu. Ana panjang 2-nya segini. Kalau ana 2-nya segini. Tetap sama, maksudnya sama ya. Tapi yang ayat-ayat ini dia ada pilihan 2, 4 atau 6. Ya, 2, 4 atau 6. Ya. Maka Syekh Hudzaify, salah satu imam Masjidil Haram, Syekh Hudzaify itu kalau pernah mendengarnya dan memperhatikan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'annya, walaupun bacanya biasa saja, tartilnya, murattalnya, panjang 2 itu yang dia buat ya, betul-betul kalau adalah laboratorium untuk ngeceknya itu atau alat untuk mengukurnya pas, betul-betul pas oleh dia 2, enggak 1,8 atau 2,2, pas, betul-betul pas dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pas sekali ya. Ini yang kita biasakan ya, terus kita manfaatkan untuk terus dilatih. Berikutnya di belakang Wakil. Kurang lama dengungnya. Baik, cukup ya. Buat 2,5 sampai 3. 2,5 sampai 3 harokat ya, lebih kurang. Akil, baca Akil. Baik. Ayat berikutnya. 3. Ilahin nas. 2, 3. Ila, la 2 harakat. Nah, tanda panjang di mushaf Madinah ya, seperti itu dia. Koma saja dia kalau di atas ya, ila.
Ini baru yang pindah ke mushaf itu mungkin sebagian kesulitan. Karena beberapa peserta tahsin Anda perhatikan agak kesusahan pindah ke mushaf Madinah ini. Karena mungkin biasa ya Al-Quran kita dahulu lah yang dari Kemenak itu yang apa Al-Quran yang Kemenak itu. Ya itu. Malahan kalau Anda pribadi pindah balik lagi ke sana malah susah. Pindah lagi lah ke sana susah. Karena mungkin lihat tulisannya, model tulisannya tebal-tebal itu kan. Saya minta. Mushaf Madinah ini salah satu mushaf Madinah dicetak luar biasa nih, super ketat. Saking super ketatnya, kalau salah satu saja salah barisnya, baris atas dibuat baris bawah, itu langsung dimusnahkan, dibakar atau dimusnahkan. Jangankan itu, ada saja tulisannya yang melebar, tulis melebar, ini melebar tulisannya, maksudnya kayak tinta melebar lah gitu kan, ada kan, dimusnahkan. Betul-betul sempurna. Jadi ini tim pengecek, dicek betul-betul. Ya, sampai baru tersebar di kaum muslimin. Jangan-jangan nanti di kaum muslimin ini bermasalah, balik lagi. Sebagaimana beberapa Al-Quran cetakan yang lain mungkin ada mushaf di Indonesia atau yang lainnya. Ini ada nih salah, memang sengaja itu memang orang-orang yang berniat buruk terhadap Islam. Ya. Namun Al-Quran itu tidak akan pernah dimusnahkan karena dia berada di dada-dada kaum muslimin. Maka untuk itu kita hafal. Bagaimanapun Al-Quran dihilangkan, dihancurkan di bumi ini, dia ada di sini. Ya, hafalkan dia itu. Berada dia di dada-dada kita. Ilahin nas. Sebagaimana ha sebelumnya kita sampaikan, ha kalau berbaris bawah dia sering lemah atau masuk suara hidung. Dua ini yang jadi masalah. Yang kita inginkan adalah ilahi. Ya ilahi. Bukan ilahi. Lain ini. Ilahi. Suara hidung yang keluar. Atau ilahi. Ilahi salah. Ilahi. Ya. Ilahin nas. 2, 3. Baik, ya. Silakan baca. Ilahin nas. Baik, silakan lanjut. Kuatkan sedikit lagi hanya supaya lebih jelas. Ilahi. Baik, cukup, lanjut. Silakan. Lebih jelas lagi dan jangan buka celah angin H. Celah angin H. Ulang. Baik, baru sempurna. Ya, ilahin nas. Berikutnya di ayat 4. Min syarri, ya, min syarril waswasil khannas. 2, 3. Baik. Nun ketemu shin ini hukumnya ikhfa. Hurufnya ada 15 ya. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ya. Huruf ta, jim, dal ya. Dan seterusnya. Ini salah satunya huruf shin. Maka hukumnya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Samar itu menyamarkan bunyi nun sukun. Menyamarkan. Tidak dibaca nun. Kalau nun bacanya naninu an, ini dia nun. Ya. Baik, Anda sampaikan kunci huruf tersebut, huruf itu sudah betul kita ucapkan atau masih salah. Kuncinya coba huruf tersebut dikasih baris, dikasih sukun atau dikasih tasydid. Kalau dia sudah bisa, kalau harokat gampang, baris atas, bawah, depan itu gampang. Kalau dia dikasih sukun huruf itu atau dikasih tasydid masih salah kita,
Ya, maka ini belum makhrajnya belum tepat ya. Nun ya. An keluarnya ujung lidah sama dari hidung ya. An maka tidak boleh dibaca karena di ikhfa tadi min, tidak boleh dibaca min seluruhnya ya, karena sebagian ada yang di sini dia benar tapi di tempat yang lain dia salah. Contohnya nun ketemu dal. Contohnya min dunillah, mestinya min inda rabbihim dan lainnya. Maka baca samar ya. Bunyinya seperti itu ya. Misya. Bunyinya ya, ingat bunyinya telinga kita. Misya. Nah, ingat ini terus ya. Coba ini untuk dengung dahulu, beberapa orang yang benar, berapa yang salah dari misya. Begini ya, untuk bacaan cukup begini saja. Misya, situ aja dahulu. Agak lama dengungnya lagi biar nampak. Cukup. Baik, cukup. Nah, ini tengah lidahnya kena di atas itu. Tengah lidah jangan sampai kena. Bunyinya agak di depan. Misya. Bukan. Nah, ini karena lidahnya. Lidah tak bertulang tapi susah ngaturnya. Memang kayak gitu kan, lidah memang tak bertulang kan. Tapi liarnya luar biasa, lebih liar dari belut lagi. Baik ya. Hah? Kok lah jangan lidah. Ya, ulang lagi. Nah, udah mulai agak kurang deh kan. Terus disempurnakan. Ya, karena mungkin dia ada beberapa bacaan atau huruf tidak cukup dia sekali, dua kali, mesti dia berkali-kali ya. Ya, silakan. Cukup, oke. Cukup, silakan. Ya, lanjut, cukup. Cukup, Rizan. Lanjut, belakang, apa, Pak Syam? Jangan jangan bunyi nge itu, itu, bukan ming itu, ming bukan. Di depan bunyinya, misya, syah. Ah itu dia, syah. Silakan Pak. Lagi ulang. Baik, silakan Pak ya. Baik, lanjut, motif. Lanjut. Cukup. Lanjut. Ah itu dia ya. Agak di depan bunyinya lagi. Jangan ming. Asalnya kan begini. Asalnya gimana? Nun. Ujung lidah kita nun. Min. Asalnya begini, tanggalkan dia, kan dia lengket, rasakan. Asalnya lengket ujung lidah kita, tanggalkan dia, lengketnya itu. Tanggalkan dia. Jadi tanggal tapi bukan pindah ke belakang bunyinya, bukan syah. Lagi. Baik. Lagi. Bukan lagi. Masih bunyi agak ming itu misya. Tidak ada yang tempel ya, ujung, tengah maupun belakang. Tidak enggak nempel-nempel. Silakan. Baik, silakan. Baik, kita ulang lagi sama-sama. Misya. Baik. Kemudian ketemu ra yang bertasydid. Perhatikan ra. Ya, ini mungkin sekedar informasi awal aja. Ra kalau seperti ini keadaannya, maka ra-nya dibaca tipis. Kecuali kalau kita berhenti di sana, maka dia dibaca tebal. Tapi tidak ada orang
belum pernah dengar baca orang berhenti min syarr lalu dibaca al-waswas, enggak ada. Maka ini tipis. Ya, bunyinya begini. Min syarri min syarri min syarri 2 3. Ya, teorinya secara teori aja, prakteknya nanti kita ya. Karena ini roknya berbaris bawah dan setiap yang berbaris bawah itu kuncinya adalah rahang turun. Sedikit saja rahang kita naik atau bibir kita begini, maka dia jadi tebal. Tebal ya nanti. Tinggal kita lihat aja kaca kan. Jangan digitukan, biasa saja. Syarri, 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 jangan syarri, jangan syarri. Ya, syarri, syarri. Karena ini masih banyak yang baca tebal min syarri. Nanti surah Al-Falaq ini syarri semua rata-rata. Ya. Min syarri, min syarri. Silakan dibaca. Jangan Pak. Baik. Di roknya kalau bisa jangan buru-buru ya. Karena roknya bertasydid. Tapi walaupun demikian getarannya nggak boleh banyak. Walaupun dia bertasydid. Jadi tidak boleh baca begini. Min syarri syarr. Ini banyak getarannya nih. Syarri enggak, tetap getarannya sedikit. Syarri syarri syarri. Jangan buru-buru. Yang tadi Bapak sudah tapi buru-buru. Syarri min syarri syarri syarri. Nah itu dia. Syarri syarri. Silakan lagi. Baik. Agak lebih ditipiskan lagi rinya. Syarri. Nah iya ya. Yang perlu disempurnakan yang dengung yang tadi itu. Terus dilatih yang min itu. Ya. Baik. Terus. Shinnya lebih dibanyakkan lagi. Tafashi. Tafashi itu artinya ya angin menyebar di mulut atau angin baserak. Angin baserak di mulut. Bas banyak angin. Sya. Lagi? Nah, itu masih tebal roknya. Kuncinya ini jangan diginikan walaupun sedikit. Nih, rahang atau bibirnya. Biasakan syarri, syarri. Nah, itu. Itu kan baik, kunci awal sudah Anda sampaikan. Yang kedua, karena ra itu tipis, kalau ra itu tebal, maka pangkal lidah dia naik dia. Syarri. Dia lidah itu biasa saja dia, jangan dinaikkan pangkalnya. Itu bibirnya sudah benar, lidahnya lagi. Kalau bibirnya sudah benar, kenapa kok masih terasa tebal bunyinya? Lidahnya. Syarri, bukan syarri. Ri. Iri, apa lagi? Riki, apa lagi? Sebutlah latihan untuk huruf ri itu. Masih tebal itu. Silakan. Baik, oke. Baik, lanjut Khizan. Baik. Pak Sam nampaklah ke sini ya. Ke sini enggak nampak. Sya, bukan sa, sya. Ini sya, ulang lagi. Syarri, coba itu aja Pak. Syarri. Itu dia. Silakan Pak. Jangan lengket nunnya. Iya. Tunggunya tetap waspada itu. Ya, silakan. Masih agak tipiskan sedikit lagi. Min syarri. Itu dia. Kan? Ya, itu dia. Ya, itu dia.
Ri-nya jangan panjang. Cherry. Ah iya, silakan lanjut Pak. Ah, getarannya banyak itu. R-nya itu. R. Ah iya. Getarannya jangan sampai banyak ya, silakan. Iya, itu dia. Iya, silakan. Nah, baik. Yang tadi tetap terus disempurnakan yang dengunya, ri-nya sudah. Ya, silakan. Lagi? Baik, sudah. Silakan. Bu Zainab. Lagi? Sya-nya, perbaiki sya. Sya lagi. Nah, itu dia. Silakan. Baik, ya. Min syarril waswasil. Syarril, ya. Ingat setiap kita bertemu dengan lam, ya. Karena poin-poin ini yang banyak ini mungkin sifatnya ingat aja. Setiap kita bertemu dengan lam yang mati atau lam sukun dan lam yang bertasydid, jangan buru-buru pindah ke huruf berikutnya. Biar dia di sana sikit dahulu ngalir. Ya. Min syarril ada lam kan sebelum waw. Min syarril was. Jangan buru-buru ke wa. Karena bisa jadi kita baca begini nanti. Min syarril was. Ah, ini dia. Syarril was. Nanti ada lam yang lain pun demikian. Jangan. Sedikit aja. Syarril was. Sin juga demikian. Ya. Banyak yang jadi diingat nanti ya. Kebingungan mana yang mau mesti diingat. Syarril waswasil. Ketemu lam lagi. Waswasil. Sil. Jangan buru-buru ke kha. Biar dia sikit. L-kha. Sedikit. Jangan lama-lama. Nanti dilama-lamakannya kan. Min syarril was. Nah, salah nih. Sedikit saja. Ya. Dia beda yang panjang, yang enggak dikasih sama sekali, yang hanya dikasih sedikit. Yang kita inginkan kasih sedikit aja. Syarril waswasil. Silkha. Ya. Coba dulu al-waswasil. Al-waswasi. 2, 3. Al-waswasi. Al-khannas. Baik ya. Kemudian ya dari awal tadi lupa, dari 1, 2, 3 dan 4 sekarang. Bunyi na normal ya, bagaimana na tunggal. Na ninu berarti na bukan na. Ini lain, beda bunyinya, salah. Na karena bisa jadi nanti bunyinya begini. Khannas salah. Nas salah, yang benar nas. Karena nggak boleh dia mengarah ke tebal. Minum dulu. Lagi. Min syarril waswasil khannas. 2, 3. Baik. Coba belakang. Bunyinya bukan mi. Baik, silakan lanjut. Tipiskan lagi, tipiskan.
sama kasus tadi yang ini, bibirnya sudah, lidahnya lagi itu. Jadi lidah jangan dibengkokkan ke atas. Ini sebenarnya kalau nampak oleh kita ada kamera di dalam itu, nampak lidah itu melengkung dia ke atas itu. Syarri biasa saja, ri, jangan ri. Ya, syarri, ya. Dia lidah itu, ya. Karena dia termasuk huruf yang keluar dari lisan atau lidah. 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Alladzi lam bertasydid sebagaimana yang tadi dibilang, lam mati atau lam bertasydid mengalir sedikit ya. Allah ya, bukan Allah ya, Allah. Alladzi pastikan yang keluar adalah dal, bukan dal. Atau yang mirip agak ke dal-dalan. Alladzi ini arah-arah ke dal nih. Karena makhrajnya enggak sempurna. Lidah, gigi, seri atas, sedikit dia. Begini dia sedikit keluar. Sedikit aja, enggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak zi dia. Zi enggak boleh banyak-banyak kayak itu. Alladzi 2, 3. Alladzi yuwaswisu. Baik. Fi panjang 2 harokat karena model tulisan Mushaf Madinah seperti itu fi ya. Walaupun tidak kelihatan ya-nya tapi itu panjang. Itu huruf ya yang tidak bertitik. Ya, fi 2 harokat. Kemudian sudu. Nah, shad huruf tebal. Hati-hati ketebalannya dijaga, jangan berubah menjadi huruf sin. So, su, si, su. So, si, su. Ya, naik pangkal lidahnya. Su, ya. Ya. Sahabatnya adalah huruf sin. Sahabat yang lagi dia 3 sejoli ini. Zai, sin, sod. Bedanya 2 yang lagi ya, dia tidak tebal, yaitu zai dengan sin. Sementara sod ini dia tebal. Berarti dia pangkal lidahnya naik. So, su, si. Coba 2, 3. So, su, si. Coba baca. So, su, si. So, si, su, bas. Baik, untuk latihan ya huruf shad. Kenapa kita mesti jelaskan? Karena bisa jadi dia nanti berubah menjadi huruf sin. Nah, ini pun mesti juga disiasati karena dia baris depan dhammah su, kemudian setelah itu ada huruf dal dhammah. Huruf dal baca dal, jangan berubah menjadi dhad. Karena huruf shad nanti akan mempengaruhi huruf dal. Bisa jadi dia dibaca sudu. Ya, hati-hati. Sudu. Maka sedikit ditarik biar mudah baca huruf dal. Sudu, sudu, sudu. Kalau tidak mungkin agak mengarah ke tebal dia. Sudu, sudu, dadidu, dadidu, fi sudu, fi sudu. Ya. Ri tipis biasa ya, rinnas. Dengungnya sama dengan tadi dan panjangnya pun sama sampai ke nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baca, Pak. Silakan. Alladzi yuwaswisu. Baik. Silakan. Ya, silakan lanjut.
Baik, sebelum pindah ke berikutnya, huruf ya itu makhrajnya di tengah lidah. Dia 3 sejoli. Ya, jim, shin. 3 nih, 3 serangkai ini, 3 sahabat ini. Jim, shin, ya. Jadi pastikan ketika kita membaca ya itu yang keluar adalah ya yang tengah lidahnya naik. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Alladhi yu. Alladhi yu. Di yu. Yu, yu. Jangan seperti ini. Alladhi yuwas. Alladhi yuwas. Ini ya lidahnya enggak berperan ya. Yuwas, yuwas, yuwas. Alladhi yuwas. Nah, gitu ya. Iya ya. Ya, diperhatikan. Silakan, Abdullah. Shin, sin ini. Perbaiki dzal dengan sin. Dzi-nya masih agak kasar bunyi. Alladzi lembut, kemudian bukan yuwash, yuwas tajam, sasi su s. Ya. Baik. Padahal sebenarnya ini kan sederhana, tapi karena memang harus diperhatikan huruf per hurufnya, jadi nggak sederhana dia jadinya. Jadi nggak sederhana dia kan. Ya. Lagi belakang. Silakan. Oke. Baik, silakan wakil. Terus, Faizan. Pak Sam. Baik, silakan depan. Oh, baik. Shotnya kurang tebal. Karena mungkin takut menebalkan dal. Anda tahu itu. Karena takut menebalkan dal. Ulang. Baik, masih shot. Terus ya diperbaiki shot ya. Shot, ketebalan shot. Silakan. Baik. Lanjut. Baik, lanjut baca. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Terus, baik, lanjut. Nasnya normal bukanya, normal nas yang nas. Jangan nas buka sikit aja. Coba ulang lagi. Baik, silakan lanjut. Coba dibaca yang yuwaswisu. Yuwaswisu itu aja. Yuwaswisu itu aja. Baik, ya. Silakan. Baik, silakan. Balik-balik nih, balik-balik. Ulang lagi.
Baik, silakan lanjut. Baik, silakan. Terus, Bu Zainab? Baik, perhatikan yuwas wisu. Yuwas yang itu aja. Yuwas wisu. Coba baca. Nah, baik. Terakhir. Baik. Dia terkadang huruf kalau kita baca bisa berubah dia bunyinya karena dipengaruhi huruf yang lain. Jadi huruf ini saling mempengaruhi. Mungkin kita bisa baca mungkin ya. Ya. Coba baca ya. Ya. Baca yi. Baca yu. Coba baca yuwas wisu. Yuwas wisu. Nah, jadi seharusnya dibaca yu, dibacanya yu. Kan itu bunyinya itu. Mestinya dibaca yu, tapi dibacanya yu. Mulutnya tetap gitu, yu. Kan salah itu. Karena lidahnya nggak dimainkannya. Yu, ya. Minal jinnati wan nas. 2, 3. Minal jinnati wan nas. Baik, ini dengung kedua-duanya ini harus imbang lamanya, ya. Satu jin, satu lagi wan nas. Imbang dengungnya karena dia berdekatan. Akan ketahuan nanti dia sama atau tidak sama. Coba baca Pak, minal jinnati wan nas itu. Jin wan. Baik. Belakang Pak, belakang. Baik ya. Itu di surat Nas ya. Kita ulang lagi dari atas. Qul a'udzu birabbin nas. 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Yang tadi yang banyak salah, yang cukup banyak salah itu di ayat 4 dan ayat 5. Ini hanya untuk penyempurnaan bacaan ya. Untuk penyempurnaan bacaan saja. Di sin mati atau sin sukun. Min syarril was sama alladzi yuwas. Ini yang masih banyak yang salah karena setiap sin mati dia sedikit mengalir dia. Sedikit mengalir. Jadi banyak yang baca begini tadi. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Mestinya dibaca alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu. Ya. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Bukan yuwaswisu. Yuwaswisu. Ya. Jadi huruf-huruf yang mengalir itu, mengalir ya ketika dibaca, mengalir, suaranya mengalir. Itu banyak, jumlahnya 19 dari huruf
yang jumlah huruf seluruhnya mungkin 28 atau 29 huruf hijaiyah itu, maka 19 diantaranya huruf-huruf mengalir. Berarti banyak ya. Ini hanya untuk penyempurnaan bacaan kita ya. Itu baik, kita praktekkan dari 2 di kanan, 2 di kiri. Silakan baca Nas itu dari awal. Baca bismillah. Baik. Di kentaranya tadi di ayat 4 itu yang misya, itu yang mesti diperbaiki. Yang paling jelas di sana. Masih dibaca tadi min ya, min bacanya misya, misya. Ya, di situ bermasalah. Silakan baca Pak Sam. Walaupun nyuruh nampak. Di nun itu bermasalah ya Pak Sam, jangan buru-buru karena nggak ada yang ngejar. Di nunnya, nun itu terlalu cepat. Ya, semuanya ayat 1 sampai ayat terakhir. Bin agak lamakan sedikit. Bin nas nas, nah, baru kayak itu. Jangan buru-buru. Karena nggak ada yang ngejar ya. Silakan, Pak. H-nya jangan campur sama huruf kha ya. H pedas itu, H kecil. Lanjut ayatnya. Baik, di nunnya tidak imbang itu. Ada yang lama, ada yang cepat, itu kan nas 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 ya. Yang paling nampak tadi yang di awal itu au itu jadi tebal. Jangan kayak gitu baca. Qul a biasa. A bunyinya betul-betul a bukan o, ya kan? Ini ya. Satu lagi, operator. Ya kan?
Ada yang nggak panjang tadi dibaca panjang. Ini salah jali namanya. Salah jali, kalau bahasa kitanya salah joleh. Joleh salahnya. Jadi salah jali itu kalau kita baca Al-Quran salah jali, baik dia merubah makna ataupun tidak. Kalau dibaca dengan sengaja, maka kita berdosa. Dosa ya. Kalau salah tapi dia tidak mau belajar, maka dia berdosa dari sisi tidak mau belajar. Dia berdosa dari sisi tidak mau belajar. Dia salah tapi dia nggak mau belajar. Makanya seperti itu ya. Salah dia, apalagi salahnya yang salah joleh. Tak joleh. Tapi ini kurang tebal, kan kurang dengung, itu enggak, salah ringan aja itu ya. Ya, itu aja barangkali. Ya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya, di surat An-Nas ini. Insyaallah minggu depan kita masuk ke surah Al-Falaq. Ya, silakan. Ya. Oh gitu. Ketika mensyari itu ada hidung atau tidak? Seluruh dengung, apapun jenisnya, seluruhnya tanpa ada pengecualian. Tak ada pengecualian. Hidung semuanya. Ya. Karena nggak bisa nggak ke hidung. Misalnya nggak bisa, mesti dia bagaimanapun dia nggak bisa. Orang mungkin paling hebat baca Al-Quran pun nggak bisa dia nggak ke hidung. Karena memang apa namanya itu, pondasi dasarnya memang seperti itu. Seluruh dengung ke hidung, seluruhnya. Mau nun bertasydid, mim bertasydid, ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah, seluruhnya ke hidung seluruhnya. Ya. Termasuk nun tadi kan ke hidung juga itu. Bi rabbin, nah, kan masih itu. Ciri hidung tuh kayak gitu dia, bunyi bergelombang. Min syari juga demikian. Tidak bisa kita buat dia ke mulut aja. Tidak bisa. Anda nggak bisa. Ya. Seperti itu yang Allah sudah ciptakan kan. Ada pertanyaan yang lain? Timbangan tadi ya. Apakah timbangan dengung atau timbangan panjang itu kan? Untuk melatihnya memang ya dilatih gitu kan. Artinya begini ya. Ya. Ana nggak pernah ngajarkan segitu kan. Iya memang itu. Rasa. Kecuali yang nggak punya perasaan lagi ya. Rasa ya kan. Karena memang walaupun banyak mungkin guru-guru tajwid ngajarkan 2 rakaat itu 2 kali ketukan. 2 rakaat misalnya kan. Atau buka tutup tangan. 2 rakaat tuh. 2 rakaat tuh. Tapi dalam praktek nanti kalau orang yang melakukannya dia susah, pasti orang lain. Kalau dia yang melakukan sendiri susah dia. Misalnya karena mesti harus mikirkan ini juga. Jadi rasa saja. Rasa dan didengarkan oleh guru. Sudah cukup kata gitu kan. Kata atau didengarkan orang yang bacanya sudah bagus ya. Sudah cukup itu kan. Kemudian dilatih terus. Nah, kalau telinga kita ini sudah tajam silet, tajam, dia akan tahu itu. Ini lebih sedikit nih. Koma-koma itu dia tahu. Ini lebih sedikit. Ini kurang sedikit, tahu dia. Karena telinganya udah tajam dan tidak mata saja, mata elang yang tajam kan, telinga mesti tajam juga. Kadang kita cuma lisan saja yang tajam kan, lisan tajam kan. Tajam lisan aja. Padi rasanya siko sakitnya. Lisan tajam, mata tajam. Ini alat ilmu. Sebelum alat ini Allah angkat, Allah cabut. Ini alat ilmu nih. Ini alat ilmu, mata alat ilmu. Alat ini untuk mendapatkan ilmu. Tambah hati. Ya. Nah, kita mendapatkan ilmu. Makanya para ulama kita yang buta-buta, dari mana dia dapat ilmu? Dari mendengar. Buta dia kan dari mendengar. Ya. Yang peka dari melihat. Kalau keduanya peka iya, buta iya, dari mana lagi? Ini ya, sudah Allah cabut pintu ilmunya ya.
Makanya para ulama kita yang berilmu, kita tidak ada yang peka. Banyak yang buta tapi ininya tidak bermasalah. Telinga tidak bermasalah. Rata memang telinga ini terakhir ya. Umur kita bertambah, ini yang terakhir. Pertama ini mata. Mata mulai berabun, ya. Kacamata sudah mulai 2, 1 dipakai, 1 untuk tukang pastok 1 kan. Ya. Tapi ini biasanya terakhir ini masih tajam telinganya itu. Ya. Baik, cukup. Ada yang lain? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga berkah hari ini, waktu yang kita sediakan di pagi hari ini, sungguh dia menambah waktu kita, bukan mengurangi waktu kita. Artinya apa? Waktu yang kita berikan, yang akan kita persembahkan kepada Allah semakin bertambah ini bertambah. Semoga ini berkah ini waktu berkah kita berikan, dan semoga sebagai penambah pemberat di mizan kelak ya, di yaumil qiyamah kelak. Ini yang kita harapkan. Ana cukupkan dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.